Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Oke, saya mau tahu si dia bersama siapa dan ngapain di malam ini ya. Teman-teman, ku kasih tahu buat kalian yang ingin konsultasi tarot dengan saya, silahkan cek kolom deskripsi. Saya melayani konsultasi asmara, karir, bisnis, keuangan, kesehatan, dan pendidikan ya. Dan konsultasi berbayar, teman-teman. Ku kasih tahu ya, teman-teman. Untuk konsultasi itu ada jamnya ya. Jam 3 pagi ya, dini hari gitu loh ya. 03.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ya, enggak lebih di atas itu, teman-teman ya. Jadi ada waktunya ya. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian ya. Aku sambil bercerita. Semalam saya tuh nggak tidur, teman-teman. Walaupun saya di mobil ya. Kalau di rumah mungkin saya sholat kali ya, sholat tahajud gitu ya. Tapi karena ini saya di mobil, di perjalanan, ya teman-teman, saya nggak sholat tahajud gitu. Jadi kalau misalnya tidur tengah malam sih itu udah biasa bagi saya. Memang di keluarga saya itu nggak ada yang namanya tidur tengah malam, karena bagi kami sholat tahajud tuh kayak wajib gitu loh. Memang itu sunnah gitu, cuman oleh keluarga kami itu diwajibkan. Jadi seperti sholat 5 waktu. Jadi nggak tidur juga gitu, walaupun aku nggak di perjalanan. Oke, saya nggak mau ngebahas agama. Di sini mau cerita ya. Semalam saya kan di jalan ya kan. Itu ada orang mau konsultasi, dia telepon saya jam setengah 1 dini hari. Ya, jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat, setengah satu tengah malam ya. Nah, saya kan nggak tidur ya, maksudnya di mobil saya nggak tidur ya teman-teman, karena saya nonton ini sambil nonton bola. Biasalah tim kesayangan saya main ya, Arsenal ya, versus Manchester United. Jadi saya nonton. Nah, itu nelpon saya itu sebanyak 4 kali teman-teman. Nah, satu kali nelpon aja kan sudah tut tut tut, itu 7 kali kan. Itu sekali nelpon, itu 4 kali nelpon, maksa gitu loh. Jadi maksa minta aku ngangkat, katanya mau konsultasi gitu loh. Nah, aku ngerti, wah ini mau konsultasi nih ya. Karena kan munculnya kan nomor baru, nggak muncul nama ya. Jadi kalau misalnya rekan bisnis, rekan kerja itu dia nggak apa ya, pasti muncul nama. Aku ngerti dah ya, oh ini orang mau konsultasi, tapi tengah malam nggak aku angkat. Memang nggak aku angkat sengaja. Nah, karena nggak diangkat ya teman-teman, kemudian dia chatting saya ya, marah-marah. Gimana sih katanya, di YouTube ngasih nomor HP untuk melayani konsultasi, tapi orang nelpon dari tadi nggak diangkat. Nah, kan nggak tahu waktu. Nah, dari sana itu kebaca banget egonya gitu loh. Kebaca banget egonya, ndak mau tahu saya itu kan gini ya, orang-orang pada umumnya jam segitu kan tidur ya kan, jadi nggak mau tahu orang lain itu istirahat, tidur, seharian kerja cari uang, nggak mau tahu, pokoknya harus mikirin masalahnya gitu loh. Nah, itu apa ya, kelihatan banget egonya gitu loh, egonya tuh kelihatan banget, menonjol banget egonya gitu loh. Iya kan, maksa saya untuk mengangkat telepon dia untuk mau konsultasi, kan kelihatan banget egonya. Jam setengah 1 malam loh, bayangin loh ya. Itu malam pas aku lagi nonton bola ya, di mobil ya, tengah malam itu aku nonton bola live streaming gitu ya, MU sama Arsenal. Teman-teman, aku nggak tidur karena aku nonton bola. Cuman egonya tuh kebaca banget gitu. Akhirnya terpaksa aku bales ya, karena dia marah-marah sama saya. Ya, aku bales, aku kasih lah, aku kirim lah selebaran harga konsultasi. Ketika aku kasih harga konsultasi, marah-marah lagi. Gini, gimana, katanya mau buka pelayanan konsultasi tapi disuruh berbayar. Nah, ya. Jadi seolah apa ya teman-teman? Kayak nggak mau tahu gitu ya. Aku itu lagi istirahat, aku udah capek mau habis kerja, harus istirahat, bla bla bla, kayak nggak mau tahu gitu. Aku harus mikirin masalahnya gitu kan, egonya tuh kebaca banget gitu. Egonya tuh menonjol banget gitu loh.
Ya, jadi aku minta tolong ya, aku itu, melayani konsultasi tidak 24 jam, teman-teman. Aku juga sama kayak kalian, aku tuh bukan mesin ya kan, bukan mesin atau robot yang tidak ada capeknya. Jadi orang konsultasi langsung langsung gitu, enggak. Aku juga ada capeknya juga, sama gitu. Dan aku hidup di muka bumi ini bukan untuk, apa ya, maaf ya, kayak semalam kan dia marah sama saya karena berbayar. Nah, aku tuh hidup di muka bumi itu bukan untuk memikirkan masalah orang, teman-teman. Aku juga sama kayak kalian. Kalau aku mikirin masalah orang, aku kapan kerjanya gitu loh. Sedangkan aku juga butuh makan untuk hidup gitu kan. Aku juga butuh makan untuk hidup gitu loh ya. Harus ingat itu gitu loh. Kayak semalam tuh kebaca banget itu tuh egonya gitu ya. Kayak kayak apa, seolah aku hidup di muka bumi itu cuman mikirin masalah orang selesai. Jadi aku nggak butuh makan ya, orang tua aku tuh nggak sakit-sakit gitu, jadi aku nggak butuh uang buat buat orang tua. Salah, aku juga sama. Kalau aku nggak makan meninggal juga, teman-teman, sama ya. Jadi harus sadar itu gitu loh. Aku juga juga pakai tenaga, aku juga ada rasa capek gitu, dan harus sadar gitu ya. Kan bukan kewajiban saya mengemban masalah orang gitu loh. Ya, bukan berarti aku bikin konten begini aku nggak punya masalah, salah ya. Sama saja, selama dia adalah manusia hidup di muka bumi pasti punya masalah gitu. Nah, aku bikin konten begini aku bukan bukan karena aku bahagia hidup aku, bukan. Aku cari uang di sini gitu loh. Ya, karena aku cari uang bikin konten. Jadi harus sadarlah hal itu gitu loh. Kok kayaknya lupa gitu ya, teman-teman. Oke. Itu aku kesel banget itu semalam itu. Udah marah-marah tengah malam. Kayak seolah masalah dia kewajiban saya gitu loh. Dan dia nggak mau tahu saya tuh lagi apa, lagi tidur atau gimana gitu loh. Ya Allah, ya Allah, nggak habis pikir aku orang kayak gitu, sumpah. Oke, kalau masih bingung milihnya pause aja, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal. Langsung aja ya di sini ya. Si dia bersama siapa dan ngapain di malam ini? Kita lihat ini ada kartu Four of Cup dan The Magician. Kalau sama siapa sih nggak muncul ya? Ini hanya membicarakan dia sedang berpikir akan sesuatu di sini, teman-teman ya. Yang mana pemikiran itu banyak pertimbangan gitu ya. Oh, ini juga terkait pekerjaan, teman-teman ya. Dia merasa kenapa kok atasannya itu suka marah-marah sama dia. Dan kenapa atasannya itu selalu menganggap salah sama dia gitu loh. Dia merasa aku sudah melaksanakan tugas aku dengan baik gitu ya, teman-teman. Tapi kenapa atasan aku selalu marah-marah sama saya dan menganggap kinerja saya itu selalu salah, padahal saya di sini udah menjalankan sesuai yang menjadi prosedur lah. Saya nggak bisa ngejelasin juga sih, karena kan pekerjaan orang kan nggak sama ya. Ini yang aku lihat di malam ini sih lebih kepada oh, lagi di jalan ya, lagi di jalan, tapi saya nggak tahu dia mau kemana, teman-teman. Kalau sama siapa sih? Oke, 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 bentar. Oke, lagi di jalan terkait pekerjaan, teman-teman ya. Ini mau ketemu seseorang yang saya lihat ya, mau ketemu seseorang yang terkait pekerjaan, yang terkait bisnis ya. Ini bisnis di sini ya. Nah, kurasa ini orang selain berbisnis, kurasa juga ikut ya, termasuk PNS, TNI, Polri masuk di sini ya. Termasuk yang kerja-kerja di perusahaan ya, swasta kayak gitu ya. Ini masuk di sini. Nah, tapi dia juga ada bisnis nih, teman-teman ya. Nah, aku melihat di malam ini dia sendiri saja lagi perjalanan mau ketemu seseorang yang terkait bisnisnya di sini ya gitu. Tapi pikiran dia melayang ya, melayang ke tempat di mana dia bekerja, di kantornya ya, dia melayang pikirannya ya. Dia keinget sama atasannya yang suka marah-marah sama dia, kata dia, teman-teman. Kenapa sih kok suka marah-marah sama saya? Kenapa ya atasan saya kok marah-marah sama saya? Apa benci sama saya, atau ada yang memfitnah saya di kantor, bla bla bla. Yang pasti saya tuh melaksanakan pekerjaan sudah sesuai gitu ya, seperti apalah maksudnya ya, ya kayak gitulah. Tapi selalu dia dianggap salah nih, dia ada rasa kesel ya, ada rasa kesel kepada atasannya, teman-teman, tuh yang saya lihat di sini ya.
Oke, ini ada Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini ya. Lagi di jalan ya, mau ketemu sama orang yang terkait pekerjaannya di sini. Bisnis ya. Tapi pikirannya, hatinya dongkol kepada atasannya di mana dia kerja, di kantor gitu loh, ya. Oke, di sini ya. Si dia sama siapa dan ngapain, teman-teman? Lagi di rumah saja sih ya. Lagi di rumah saja, sedih katanya di sini. Kenapa sih setiap kali aku punya pacar, kenapa kalau nggak diselingkuin ya teman-teman, diporotin ya. Kata dia kalau nggak diselingkuin diporotin ya, diselingkuin porotin di sini ya. Kalau nggak karena melihat uang saya, aku tuh diselingkuin gitu ya. Kapan sih aku bertemu jodoh? Kapan sih aku menikah? Nah teman-teman ya, ini orang lagi di rumah saja, hatinya hancur karena dia merasa hingga usia sekarang belum menikah. Dan setiap kali punya pacar kalau nggak diselingkuin cuma diporotin katanya di sini ya. Nah ya, ini ada Aries, Leo, Sagittarius, energi kuat dari Aries teman-teman ya. Lagi di rumah saja bersama orang-orang di rumah ya, dan hati dia sedih gitu. Terakhir di sini ya, si dia bersama siapa dan ngapain di malam ini. Lagi yang terkait pekerjaan, saya nggak tahu yang dimaksud gimana ya. Kita klarifikasi lebih jauh teman-teman. Lagi di jalan terkait pekerjaannya. Sekali lagi di jalan terkait pekerjaannya. Ternyata setelah ketemu dengan seseorang, malah nggak jadi katanya di sini ya. Malah seseorang itu banyak liciknya. Contoh misalnya ya. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya ya, dia ini orang Surabaya misalnya. Nah kemudian ada info ya, bahwa orang di Sidoarjo itu mau jual mobilnya. Nah selama ditelepon dia bilang bahwa mobil aku bagus semua nih ya, bagus semua karena dia masih baru 10.000 kilometer dipakainya ya. Ini masih baru 10.000 kilometer, dan mesinnya masih bagus gitu ya teman-teman. Tapi ketika udah sampai di Sidoarjo teman-teman, nah ini kan ada permintaan kan dari orang yang pemilik mobil itu. Saya mau jual apa nih, misalnya Xenia ya, saya mau jual Xenia saya 90 juta ya. Saya mau jual 90 juta karena Xenia saya masih baru, ini masih aku pakai 10.000 kilometer ya, dan ini masih bagus mesinnya bla 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 ya, masih bagus. Nah ketika sampai di lokasi pemilik, nah ini kan perjalanan kan, ini kan perjalanan ya. Nah dari Surabaya ke Sidoarjo kan perjalanan ya. Nah ketika bertemu orang pemilik mobilnya, ketika dilihat mesinnya ternyata udah banyak yang lemah gitu loh, dan ternyata lebih dari 10.000 kilometer ya, ternyata udah kepake 50.000 kilometer misalnya kayak gitu, tapi mintanya harga 90. Wah nggak masuk akal nih. Nah gitu ya. Nah ini niat nipu gue nih ya. Ini sudah barang second tapi kenapa dia mau jual 90, kemahalan ya. Saya nggak mau. Kalau 90, kalau ini mesinnya udah banyak yang lemah, aku mesti perbaiki ke bengkel, aku habis 5 juta misalnya lah. Ini kan 95 juta. Nah, kalau aku jual 100 juta nih ke orang-orang, nggak mungkin mau kalau keadaan seperti ini. Nah, misalnya kayak gitu. Karena di sini ada sesuatu yang nggak jadi, akhirnya gagal gitu loh. Jadi ketika ketemu malah mengecewakan. Nah, gitu ya. Saya nggak tahu dia kerja apa karena ini general reading. Silakan dikondisikan sesuai pekerjaan dia. Karena di sini dia melakukan perjalanan ya, yang terkait pekerjaan ini ketemu ya, jauh di sini ya. Ketemu dengan seseorang tapi ternyata tidak sesuai dengan foto misalnya ya, tidak sesuai dengan video, malah aslinya itu kayak begitu gitu teman-teman. Tapi mintanya gede. Nah nggak jadi, gagal di sini ya, tidak jadi akhirnya. Yang tadinya mau beli nggak jadi di sini setelah tahu kondisi mobilnya. Nah itu contoh saja. Kalau kamu tanya sama siapa Kak, aku melihat sama temennya ya teman-teman, tapi ini bukan teman kerja, teman kayak teman-teman biasa. Contoh misalnya ya, kamu ikut aku ya malam ini, aku mau ke sana, temen aku dong, aku sendirian. Nah gitu loh. Jadi bukan teman kerja, cuma ngikut aja di sini ya. Lagi sama temennya, bukan teman kerja ya. Mau ketemu seseorang ini yang terkait pekerjaan dia, bisnis dia di sini ya. Itu sih. Aku tidak melihat keberhasilan di sini ya, karena tertunda ya, nggak jadi, gagal malah di sini ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius dan Pisces ya. Oke, itu aja. Dikondisikan aja sesuai pekerjaan dia masing-masing ya, karena kan nggak mungkin sama pekerjaannya, cuman aku contohin kayak tadi, kira-kira kayak gitulah gambarannya gitu ya. Oke, sekali lagi teman-teman bila ingin konsultasi dengan saya silahkan cek kolom deskripsi. Mohon jangan telepon ya, tapi hanya chatting ya kalau cuma mau daftar ya. Oke, thank you, tuh aja. Assalamualaikum, bye bye.